Guys, ini yakin orang yang sama? Di sosmednya kayak gini loh. Waktu preskon kayak gini. Hah? Ini yakin orang yang sama? Kenapa Elsie mengalahkan istri sah? Kenapa istri sah kalah sama Elsie? Karena istri sah kalau malam nggak kayak gini bentukannya. Ini bentukan kayak gini kalau malam-malam, cuman yang biasa tuh Elsie nih. Nah, gue udah menjadi istri sah yang modern ya, yang mengutamakan pandangan suami di atas segalanya. Jadi malam-malam mau tidur gue catok curly wave, repot nggak apa-apa. Yang penting laki gue ngeliat gue cakep, ngeliat cewek cakep keluar, nggak perlu di rumah udah ada cewek yang paling cakep sedunia menurut dia. Nih malam-malam jam segini udah begini nih bentukannya nih, udah begini nih, ya kan, udah begini nih bentukannya malam-malam. Lihat pada bini lu dah, malam-malam gue ngeriwil rambut tuh kayak tadi tuh, muter tuh catokan gue tuh, gue hairspray rambut gue udah kayak mau kondangan. Mau ngapain lu? Mau ngerum? Iya mau ngerum, mau ngamar sama lagi gue ya kan, bener dong. Yang istri satu udah berusaha tampil seperti Elsie, karena Elsie tuh gatel, makanya kita harus lebih gatel. Dan ya guys, dalam 1 bulan dikasih 2 kejutan sama RK. Wow, orang sampai kaget-kaget itu gitu, sampai orang berpikir anjay, piraku anjir gitu. Orang sampai begitu. Si wanitanya kan sekarang masih sepil-sepil ya, bukti kalau dia pernah punya hubungan sama RK gitu, dalam rangka memperjuangkan hak anaknya katanya mah. Cuman yang jadi pertanyaan, dia tuh memperjuangkan apa? Memperjuangkan hak gimana? Soalnya begini loh, secara agama saja ya, nasabnya sudah terputus sama bapaknya. Dan hak anak itu tidak wajib dikasih sama bapak yang lahir di luar nikah, itu nggak wajib. Sekarang mah gini aja ya, yang anak sah aja, hasil hubungan suami istri yang sah gitu ya, jarang. Masih banyak bapak-bapak yang tidak ngasih nafkah buat anaknya, yang tidak ngasih kewajibannya. Nah ini anak di luar nikah, bagaimana kumaha ini konsepnya? Sementara ya, sejak awal saja dia sudah tidak mau dengan kehadiran anak itu, makanya ngasih uang buat gugurin. Nah sekarang tapi dia tetap mempertahankan kandungannya. Entah nih kenapa dia mempertahankan kandungannya, apakah karena anaknya RK kah gitu? Apakah karena benih seorang pejabat jadi dipertahankan? Tidak tahu lah masalah itunya mah. Cuman yang jadi pertanyaan lagi nih ya, apakah kalau anak itu bukan anaknya pejabat, apakah masih akan tetap dipertahankan? Nah itu. Lisa Mariana mengaku bahwa hubungannya dengan Pak RK itu berlangsung selama 3 hari 2 malam di Palembang. Sehingga 2-3 minggu kemudian dicek ternyata Lisa Mariana hamil. Itu adalah pengakuannya di konferensi pers yang dilakukan hari ini tanggal 11 April 2025. Justru di hari yang sama, hari ini, hari Jumat 11 April 2025, ketika Lisa Mariana melakukan konferensi pers, akun Pak Ridwan Kamil memunculkan 2 postingan berikut ini. Eng ing eng, kami kembali kawan, Ridwan Kamil, tanggung jawab jangan lari. Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan kami. The right time. Nah, kira-kira siapa yang melakukan ini guys? Apakah benar ini Pak Ridwan Kamil yang memposting atau tim dari Pak Ridwan Kamil? Atau kalian percaya bahwa akun Pak Ridwan Kamil dihack? Jika akun Pak Ridwan Kamil dihack, kira-kira siapa yang menghacknya ya Besti? Semoga Pak Ridwan Kamil bisa segera mengecek akunnya dan kemudian dilaporkan aja Pak ke Cyber Polri biar tahu siapa yang menghack akun Bapak. Menurut kalian, itu postingan dari Pak Ridwan Kamil atau timnya? Atau apakah akun Pak Ridwan Kamil di Instagram itu dihack? Breaking news, gue lagi asik-asik scroll IG and you know what? Ternyata Instagramnya Pak Ridwan Kamil dihack. Ini sih gue gak tahu siapa hacker yang ngehack IG-nya Pak Ridwan Kamil. Tapi bacaannya ya kayak begini. Ini kasus makin lucu aja. Gue nggak tahu nih apa maksud dari orang-orang nyerang Ridwan Kamil. Kemungkinan emang Pak Ridwan Kamil ini salah, atau mungkin juga ini manuver dari lawan politiknya Pak Ridwan Kamil. Yang kita tahu kan dia orang politik gitu kan. Apalagi baru-baru ini terduga selingkuhannya Pak Ridwan Kamil baru aja muncul di publik dengan wajah yang beda banget. Terus ya udah berani juga gitu buat adain konferensi pers. Ya kalau gue sih masih nunggu kira-kira kelanjutan dari drama politik percintaan ini kayak gimana. Coba kalau menurut lo endingnya bakal kayak gimana? Besti, udah lihat
si pers conference, udah kita lupakan dulu lah ya akun yang dihack itu ya, punya si Akang. Dari pers conference itu saya mendapat beberapa poin yang membuat saya jangar ya. Kemudian saya mau menyambungkan dengan cerita yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu. Sini tengah pusing gitu ya. Tadi dulu ini yang salah gua, apa yang salah si Lisa, apa yang salah si AA gitu ya. Tinggal. Ini saya bingung ya. Mau menyambungkan narik garis benang merahnya teh kumaha yang belum lihat nih ya. Saya kasih dulu kisi-kisinya ya. Jadi jika ditulis ya aku mah. Jadi cenah kieu nya. Si Alam itu pada bulan April Mei, antara April atau Mei, diminta sama AA untuk datang ke apartemennya untuk membuat video sure. Nah gitu ya. Ternyata dia baru tahu kalau video itu untuk Akang. Kemudian akhir Mei si Akang nge-DM terus mereka PCS. Nah, terus Juni awal mereka itu ke Palembang. Posisi sudah pacaran. Nah, sampai wartawan nanya itu pacarannya gimana. Nah, jadi pacarannya gimana tuh, makanya belum pernah ketemu tapi udah jadi berikrar sebagai pasangan gitu, sebagai pacaran. Bingung saya mah. Ya barulah dia di sana melakukan muka kikuk. Kemudian pada Juli baru dia Hamidun seperti foto yang dia unggah sebagai berikut ya Besti. Nah terus ya si wartawan ada yang nanya lagi, berarti itu anaknya prematur cenah. Dengan tegas dia menjawab cenah, iya betul 36 minggu. Dibanding bingung ya Besti dah lain dokter geus tanya ChatGPT. Jika kelahiran dihitung 36 minggu pada tanggal 26 Januari, maka pembuahan terjadi sekitar tanggal 23 Mei. Pembuahan dianggap terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama terakhir bla 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 bla. Gitu cenah Besti, tah dek di capture mangga. Terus ya aing masuk bingung. Kan aku bilang mereka ketemunya melalui proses ada casting dulu, terus ketemu di satu tempat tapi bukan Palembang. Terus sekarang ketemunya lagi dikenalin sama si AA katanya. Padahal ngomongnya waktu itu katanya beda lagi. Ngomongnya itu adalah kenalan di suatu event. Yang loba pisan ieu na lagana geus aing pusing. Jeung ditu main bersih tuh make kinon dinom Gusti, aing malah suka wae di wadahan tinggal. Anya nyanyi ke di wadahan atuh. Lah aing biasa. Aduh, aing malah loba nu kudu pikirannya lain pikiran nu kieu asa murah-murahan teh sia teh Akang atuh. Kumaha sep pisan dirup sia teh. Ceritalah. Wah tuh. Terus reuneuh kudu nama geus melakukan ti bulan Mei tah sia kumaha. Terus ayeuna ujug-ujug IG kahack naon atuh lah. Sia teh naon atuh lah kalakuan sia teh atuh. Erakeun Bandung wae geus udah daun kelor oge atuh ngahack-hack teh. Saha atuh ieu teh? Si Anonymous teh atuh lah. Terus ayeuna ujug-ujug balik deui cenah eta teh. Si IG teh geus balik deui cenah. Terus kamu ditanya ke pengadilan, coba tolong dibuka cenah IG-nya, seperti apa isinya, DM-nya. Bukti sudah tidak ada yang mulia karena IG saya kehack. Ayo lah, geus kepredik song, geus teuing, geus dahar sukro lah, Besti. Ya, pakai tuh heula nya kala. Aku mau bersihin wajah lagi faktor sama wati ieu heula nya. Oke, jeung dahar sukro. Hebat. Konferensi pers Lisa Mariana siap tes DNA untuk membuktikan betul Papa RK adalah ayah biologis dari anaknya. Izin mewakili patah hati kaum hawa yang selama ini mengagumi Bapak RK. Percaya nggak percaya rasanya Bapak. Tetapi mengingat di podcast Denny Sumargo pernah menanyakan apa pemberian terbaik dari istri kepada Bapak, Bapak menjawab memaafkan. Apakah sebenarnya ini kode Bapak? Betul Ibu sudah memaafkan kan? Aduh, entahlah, sedih gue. Lanjutkan sendiri guys. Akhirnya terjadi perebutan tahta ani-aninya Pak RK. Aduh, yang satu yang kemarin rame, yang sampai sekarang masih rame, itu yang katanya punya anak dari Pak RK. Terus dia menuduh ada orang yang ya istilahnya membuka kebenaran, katanya kebenaran yang sesungguhnya bahwa itu sepertinya bukan anak Pak RK. Katanya orang itu juga ani-aninya Pak RK, cuman kalau si LM ini punya anak, si siapa itu satunya nggak tahu lah, aku lupa namanya, itu nggak punya anak dan dia pilih mendekati Bu Cinta. Waduh, kalau memang iya mau jadi gundik aja kok bangga gitu loh, kok ya kayak apa ya, suatu kebanggaan. Kalau kemarin tak bilang Pak RK itu apes, ya apesnya itu ya bertemu dengan ani-ani yang
ini nggak mau diem, padahal namanya gundik ya harusnya diem. Cuman ya memang ini udah waktunya mungkin terbuka semuanya, karena memang sesuatu hal yang buruk, ya perselingkuhan itu serapat-rapatnya ditutupin itu pasti juga akan ketahuan juga. Nah mungkin ini saatnya. Nah ya sebaiknya ini himbauan untuk para gundik. Kalau mau ngomong, mau yang minta keadilan atau apa, coba deh tolong dipikirkan itu dari pihak keluarganya Pak RK, terutama istrinya dan anaknya. Mereka nggak salah apa-apa. Kalau kesalahannya di Pak RK, ya urusan aja sama Pak RK. Jangan menyakiti hati istrinya, apalagi anaknya juga ya. Terserah kamu mau minta keadilan atau apa, pikirkan sesama perempuan. Ya, jangan menyakiti perasaan istrinya, anaknya, mereka nggak ngerti apa-apa. Uruslah dengan yang bersangkutan dengan Pak RK. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu di mana perasaan kamu bangga banget jadi gundik gitu loh. Ingat loh, ya sesama perempuan itu tadilah, kasihanlah istrinya Pak RK tuh nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian anaknya juga. Jadi ya kalau mau jadi gundik ya terserah, tapi ya udah jangan nyakitin perasaan istrinya ya anaknya tuh jangan nyakitin lah. Udah urusan kamu urusan sama lakinya aja gitu sih.